Nah, jadi minggu yang lalu kita udah bahas permasalahan kesalahan, kan gitu ya, kesalahan dalam pengukuran. Dan kalau nggak silap kita udah masuk ini ya, sampai ada 2 jenis kesalahan. Yang pertama kesalahan mutlak, ini ya, kesalahan kasar atau kesalahan mutlak. Kemudian ada kesalahan apa namanya? Nantinya ada kesalahan absolut. Ya, Tovan ya. Ada nampak kan slide saya, Tovan? Apa? Tai? Oke, Tai? Halo? Tai, mana nih? Tai? Given? Dapat nampak, Pak. Nampak ya? Oke ya, kita mulaikan ya. Nampak. Oke, jadi ini kita mulai di sini. Nanti kita bahas sampai ya harap-harap kalau saya agak cepat boleh ya? Sampai nanti ini apa? Sampai maghrib kita sudahin lah ya. Ya, Tai ya. Lalu ini saya Iya, record. Pak. Ini akan saya record. Ini saya record. Oke, Tai. Jadi yang kemarin kesalahan dalam pengukuran kan bisa terjadi karena kesalahan manusia dan kesalahan alat ukur itu sendiri. Nah, kesalahan mutlak itu kan banyak terjadi pada kesalahan pada manusia, human-nya, user, penggunanya. Nah, ini saya ulang balik. Ini kan kemarin ada, inilah namanya, ada satu alat ukur manual. Ya, ini alat ukur manual, multimeter manual, yang mana alat ukur ini ya permasalahan ini saya ini karena saja apa namanya kalibrasi. Ya ini kan simple kalibrasi. Yang diharapkan kalau manual ini pada penunjukan awal ini di sini ada 0. Ya, kalau dia menyimpang sebelum sini, katakanlah dia ada di sini ataupun ada di sini. Nah, maka kita pakai screwdriver, pakai apa namanya itu? Pakai obeng. Ya, obeng kita bisa memutarnya. Ternyata ada yang masuk ini. Memutarnya, view all, Jenny all, view. Ya, kita putar melalui ya ini yang ada ini. Kita putar aja supaya jarumnya ini kembali ke 0. Nah, ini dia. Oke, kemudian ini kita membahas permasalahan yang kesalahan kedua adalah kesalahan absolut dan relatif. Ini ya, absolut dan relatif. Ini kita bahas permasalahan ini pada kesalahan katakanlah pada sebuah resistor hasil pengukuran ataupun pengukuran tegangan atau arus atau daya yang juga kita mempertimbangkan adanya kesalahan relatif. Jadi nantinya kalau kesalahan absolut ini yang diberikan oleh nilai, yang relatif ini yang dalam persentase, yang ini nilainya. Ya ini nilainya ya, yang ini. Ya, katakanlah sila ya, ini saya baca dulu. Jika satu resistor memiliki nilai resistansi 700 ohm dengan kemungkinan kesalahannya 70 ohm, maka plus minus 70 ohm merupakan kesalahan absolut. Nah ini ya. Ini karena, ini 70 ya. Ini karena 70 ohm dinyatakan sebagai kuantitatif absolut. Nih ya. Bukan sebagai 1% dari resistansi 700 ohm. Ketika kesalahan dinyatakan sebagai persentase atau sebagai pecahan dari total resistansi, maka disebut kesalahan relatif. Ini ya. Karena plus minus 70% adalah 10% relatif resistansi 700 ohm. Sehingga resistor dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Artinya, inilah ya, ini ada satu resistor. Selalu kan Tai, resistor itu kan ada warnanya ya. Ada warna. Yang terakhir ini adalah toleransi. Nah ya, toleransi inilah sebetulnya yang merupakan kalau kita boleh anggap sebagai kesalahan relatif ya, ini ya, toleransi dalam persen. Ini kan persen. Oke, sekarang macam ini.
Katakanlah ini resistor nilainya 700 ohm. Ya, ini berdasarkan ini belum lagi toleransinya dia 700 ohm. Lalu kalau ini ada toleransinya 10%, kan kita boleh tulis R itu sama dengan 700 ohm plus minus 10%. Kan ini ya, tadi penulisannya. Nah, ketika si Tai menulis dalam bentuk seperti ini, yang ini plus minus, lalu ini yang plus minus ini kesalahannya ya. Kesalahan. Nah, kalau ditulis dalam persen, ini artinya kesalahan relatif. Ya, kesalahan relatif. Tapi kalau ditulis, kita tahu bahwasannya 700 kali 10%, ini kan sama dengan 700 dikali 0,1 sama dengan 70 ya ohm. Sehingga ditulislah R itu sama dengan 700 ohm plus minus 70 ohm. Ini juga merupakan penulisan satu kesalahan. Kesalahannya ini disebut sebagai kesalahan absolut. Ya, absolut. Ini diingat ya. Data ya, given. Ini kenapa? Siapa tahu nanti dalam ujian UTS ada ditanyakan sini. Tuliskanlah dalam bentuk yang meliputi kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Ya, given ya. Ya. Nah, ini selalunya kalau yang seperti ini, bentuk ini, kalau dalam alat ukur, ini menggunakan alat ukur analog. Ya, itu ya. Dan digital pun sepertinya gitu juga ketika kita dapatkan satu nilai. Ya, nah sekarang kita masukin satu bagian yang disebut sebagai akurasi, presisi ataupun resolusi dari signifikasi gambar, maksudnya alat ukur ini ya. Ini saya baca dulu, keakurasian pengukuran digital dinyatakan dengan 0,5% RDJ plus minus 1D. Dan ini sebagai akurasinya. Jadi L plus minus 0,5% ini ada satu ketentuan. RDJ ini adalah hasil pengukuran ya. Ini nantinya hasil pengukuran. Ini plus minus 1 DJ, ini artinya berapa desimal atau berapa digit di belakang koma. Ya. Katakanlah kalau ada tulis 10,325. Ini kan artinya kan 10 ditambah 0,325. Ya. Nah ini. Atau boleh juga ini kan ditambahkan, ini kan boleh tulis 10 tambah 0,324 ditambah 0,001. Nah ya. Nah yang ini 0,001 yang ada di sinilah ya. Ini artinya presisi. Ya presisi ini kan menggunakan keakurasiannya, presisinya ini menggunakan 0,01 ya. Atau ini kan 1/1000. Ini ya 1/1000. Nah ini, yang itu 1D. Ya, yang mengandungin makna bahwa 0 plus minus 0,5% dari pembacaan. Nah ini RDJ ini pembacaan ditambah 1 digit. Ya, di mana 1 digit merujuk kepada 1 pada posisi tampilan numerik sebelah kanan. Nah ini, ya digitnya nih. Ya 1 digit merujuk kepada tampilan berapa desimalnya. Ya, itu artinya ya. Oke, lalu yang ini, kalaulah kita ada alat ukur analog tadi, ini ya yang analog, ini dari skalanya, lalu ini dari ada jarumnya, ada jarum, kalau di sini 0, katakanlah ini ada 10. Untuk baca apa? Katakan pada yang ini adalah untuk baca volt, tegangan. Jadi ketika jarum mau putar, ini ya berputar sampai ini kemari, ya sampai ini kemari, artinya ini kan dia full ya, dari ini full. Dan ini ada skala-skala kalau ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan, ini kan ada skala-skala. Dan ketika ini menunjukkan ke 10, penuh dia. Ya, jadi ini ketika di sini disebutlah full scale
deflection. Ya, deflection. FSD. Ya, full scale deflection. Ya, defleksi skala penyimpangan skala penuh. Nih ya. Inilah dia permasalahan dia. Nah, contohnya 1 voltmeter analog dengan full scale deflection 10, akurasinya 5%, plus minus persen. Dia voltmeter ini disebutkan bahwasanya akurasinya sama dengan plus minus 5%. Sebutkannya nih ya. Nah, jadi bermakna terdapat kemungkinan kesalahannya adalah kalau saya baca ini 0,5 volt, artinya 10 dikali 5% sama dengan 10 dikali 0,05 ya sama dengan ya 0,5 volt ya. Ini artinya. Kalau ini plus minus ya ini kalikan plus minus, inilah plus minus 0,5 volt ya. Jadi tidak hanya yang akurasi 5% ini tidak hanya untuk full scale deflection. Ya di mana-mana inilah. Ini ada semua nih. Pada semua skala penunjukan jarum. Ya artinya harus kalau ditambahkan dia ya, tambahkan untuk kesalahan tadi tambahkanlah 5% dari hasil pembacaannya. Itu artinya ya, akurasi. Ya, akurasi. Dah? Nah, ini contoh untuk yang digital tadi. Ya, digital, kata contohnya pengukuran tegangan DC dengan menggunakan voltmeter digital ditunjukkan pada gambar 4. Ini gambar 4. Untuk akurasi pembacaan tersebut, nyatakanlah kesalahan maksimum hasil pembacaan. Ya. Jadi ini kan hasil pembacaan tegangan, ini kan adalah 13,332 volt. Ya, 3,2 volt. Jadi kita tengok ini bahwasanya di sini dia punya presisi ini kan ini ya sampai 3. Tadi nampak ada yang masuk. Ya. Ini ada sampai 3. Sampai 3 artinya kan 0,001 atau 1/1000 ya, 1/1000. Ini presisinya. Nah, inilah yang sama dengan nanti 1 digitnya ya, 1D. Maka kita gunakan kesalahan maksimum hasil pembacaannya ini kita gunakan rumus yang ini tadi. Rumus ini ya. Ya, sehingga kesalahan maksimum hasil pembacaan adalah plus minus 0,5%. RDJ hasil pembacaan yang ini plus minus 1 digit yang ini 0,001. Jadi ini plus minus 0,5% kali 13,332 ditambah 1000 ya ini ya. Jadi ini yang ini hasilnya 0,067 ditambah 0,01. Jadi plus minus 0,068 volt. Inilah kesalahan maksimum hasil pembacaannya. Oke nih, ada boleh paham ini? Halo nih. Pak. Willy boleh paham? Oke, topan ya. Pak. Ya, Abdul Safi, Martin, Didi. Ya, Pak. Boleh, bisa Abdul. Paham, Pak. Oke, gitu ya. Ini kita nanti sampai jam ini ya, sampai azan lah, maghrib aja ya. Iya, Pak. Topan, kita lanjut topan ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini dia tadi ya. Nah, oke, kemudian seterusnya contoh yang keempat. Nah, ini yang ini analog ya. Pengukuran tegangan DC dengan menggunakan multimeter analog. Ditunjukkan pada gambar 5. Ini gambar 5 ini. Untuk akurasi pembacaan tersebut adalah plus minus 5%. Nyatakan hasil pembacaan tegangan DC yang tepat. Ini ganti ya. Ini AC ya. Yang ini AC. Jadi pengukuran tegangan AC. Jadi coba tengok. Tadi ini katanya kan akurasinya plus minus 5%. Plus minus 5%.
Dan pertanyaannya adalah hasil pembacaan yang tepat. Hasil pembacaannya. Jadi hasil pembacaan itu adalah yang tertampil ditambah dengan persentase kesalahan. Kesalahannya itu bisa ditulis dalam bentuk persen ataupun absolut. Ya, ini rumusan kalau untuk yang analog. Kalau untuk digital ini ya, yang gunakan rumusan yang ini. Ada 2 bagian ya. Nah, jadi kalau ini semua ya, ini semua kan dianya kalau kita tengok ini kan multimeter ini bisa membaca berapa jenis parameter. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 kan. Yang pertama dB, lalu current dalam satuan miliampere, tegangan untuk AC, tegangan untuk DC, kemudian ohmmeter. Yang masing-masing akurasinya plus minus 5% ini berlaku ya untuk kesemuanya. Jadi itulah awal-awal. Hati-hati ketika menggunakan multimeter yang ada, baik digital maupun analog. Terutamanya analog. Selalunya kan ini ada knob ya, knob. Yang benar kalau tadi ini kita mau mengukur AC, diletakkanlah di yang PAC, katakan seperti itu. Lalu kita tengok hasil pembacaannya seperti ini. Dengan akurasinya plus minus 5%. Jadi ya ini betul-betul perhatikan ya, artinya ini kan dB untuk yang merah. Lalu kalau yang untuk hitam ini 10 ya, 10 miliampere scale deflection-nya. Ya, full scale deflection-nya untuk AC full scale deflection-nya 50, untuk DC tegangan full scale deflection-nya 250 nih ya. Jadi yang ditanyakan adalah untuk AC. Jadi yang ini. Nah, ini. Nah, inilah dia ya. Nah, itu. Dan lalu kalau kita tengok di sini, ini ya. Jarum ini kan di posisi ini. Ini sama ya untuk yang di sini ya. Ini scale-nya kita ambil yang ini. Artinya kalau yang ini kan di 40 ya. Ini 40, kalau ini ketika di sini ini 50. Lalu jarum itu sendiri ada di sini. Ya, ada di sini. Ini kan di antara 40 ke 50, ini kan 45 di sini ya. Nah, sementara jarumnya ada di sini. Ya, 40 ke 45, ini kan ada 5. Ini besarnya ada 5. Lalu 5 ini ada berapa skala kecil? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skala kecil. Ya. Jadi artinya satu skala kecil nilainya berapa? Ya, satu skala kecil nilainya itu ini 5. Dari sini kemari 5. Kemudian ada 5 skala kecil lagi, maka satu skala kecil itu dibagi 5 lagi. Sama dengan 1 volt. Ini ya. 1 volt. Maka hasil pembacaannya ini untuk AC adalah di sini ini adalah 44. Ini ya. Lalu ada akurasinya plus minus 5%. Jadi tambahkanlah pembacaan yang benar adalah 44 ditambah 44 ya plus minus 44 kali 5%. Inilah dia. Itu artinya ya. Jadi inilah dia. Ya. Sorry ya nih, full scale deflection-nya 50. Tersilap saya. Ini kalikan 50. Ya. Maka ini 44 tambahkan 2,5 volt. Ini ya. Ini kan 50 kali 5% sama dengan 50 kali 0,05. Ya. Sama dengan 5 kali 0,5. Ya, sama dengan 2,5 volt. Ya. Nah, inilah dia. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk nilai absolut, maka yang 44 adalah hasil pembacaan, lalu yang ini adalah kesalahan absolutnya. Ya, artinya ya.
Bisa ya, Pak? Ada apa-apa pertanyaan? Kalau enggak ini kita tengok loh contoh 5. Ini katanya asumsikan bahwa halo ada? Perlu praktek langsung nih sih, Pak. Ya prakteknya ini sorry karena ada pertanyaan praktek kita bercadang minggu depan macam ada telepon. Kita minggu depan rencana mau praktek. Artinya kalau praktek di bulan puasa oke kah? Jam berapa itu, Pak? Sebab kan sepatutnya kan online. Kalau praktek itu kan tatap muka. Artinya kalau buat praktek tatap muka di bulan puasa ini oke kah Topan? Giban, Saya Abdullah? oke aja, Pak. Abdullah? Dede? Saya Dede, oke mana aja yang sih, Dede? Pak. Oke ya, Giban? Oke. Oke, Artinya Pak. minggu Baik, Pak. depan kita masuk ini ya, masuk tatap muka ya, untuk praktikumnya. Oke ya Topan ya? Di jam berapa itu, Di Pak? jam 5 lah, Di jam berapa itu, Pak? jam 5 mulainya. Sampai jam? Kita usahakan sampai maghrib habis lah. Ya, Topan? Itu di kampus kan, Pak? Iyalah di kampus. Oh, baik, Pak. Di ruangan, nanti kita ambil ruangan A1809 yang tadi ya. Tadi pagi pun di A1809. Oke, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh 5. Asumsikan bahwa saklar fungsi untuk multimeter analog gambar 5, maksudnya gambar 5 ya, diset ke 10 mA dan akurasi alat ukur spesifikasinya sebagai plus minus 1%. Jadi ini yang ini knopnya, katakanlah knopnya ini ya knopnya ini di miliampere ya, miliampere. Pada full scale-nya ini 10 miliampere. Jadi yang ini yang kita gunakan. Nah ini yang kita gunakan ya. Dengan akurasinya yang ini yang dalam ampere dia nyatakan plus minus 1%. Itu artinya ya. Pertanyaan tentukan kuantiti terukur. Ya, besar terukurnya berapa? Lalu tentukan kesalahan absolut dan relatif ya. Lalu estimasi presisi pengukurannya. Nah, jadi kalau kita tengok ini, maka di sini yang ini ya, yang miliampere ya jadinya ya. Kalau ini kan 8. Lalu kalau ini jadinya 9 ya. Ya, 8 ke 9 ada 1 miliampere. Lalu dalam 1 miliampere dibagi lagi atas 5 skala kecil. Jadi, paham tadi ya? Kalau yang ini, kalau mili, ini saya tulislah, saya gambarkan jadinya nih. Ini kemarin tadi ini 8, ini ada 9, ini yang miliampere ya. Lalu ini kan ada dibagi 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarumnya kan pas di sini nih, ini jarumnya. Ya, lalu sementara ini kemari ini menunjukkan 1 miliampere. Dalam 1 miliampere ada 5 skala kecil. Jadi 1 skala kecil ya, ini sama dengan 1 dibagi 5 ya. 1 dibagi 5. Ini sama dengan kan 0,2 ya. Betul, 0,2. Hah? 1 bagi 5 berapa? Halo? Mana ada Ya, kalkulator? Betul, 1,2. Iya.
0,2 Pak. 0,2 ya. Nah, satu skala kecil 0,2 mili ampere. Nah, ini. Jadi ketika di sini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Ada 4 skala kecil. Jadi ini sama dengan kalau di 4 skala kecil kan 4 dikali 0,2. Jadi sama dengan 0,8. Jadi hasil pembacaannya kan 8 ditambah 0,8 sama dengan 8,8 mili ampere. Inilah dia. Ya. Ini ya. Yang 8,8 mili ampere. Nah, 8,8 mili ampere kesalahan absolut kalau kita tulis ya. Kalau kita tulis maka akurasinya kan tadi 1%, maka 1% kali 8,8 sama dengan 0,088 mili ampere. Dan kesalahan relatifnya bisa kita tulis ini. Ini hasil ini dibagi dengan 8,8. Ya, 8,8 sama dengan 1%. Inilah dia. Ya. Nah, tadi yang ini yang 0,2 ya 0,2 inilah yang kita sebut sebagai presisi ya. Ini sebagai presisi. Jadi presisi alat ukur tadi adalah 0,2 mili ampere. Ketika untuk mengukur ampere ya. Oke, apa kamu nanti? Ada ini pertanyaan? Halo, Abdullah? Topan ada pertanyaan, Topan? Ah, Didi ada. Didi angkat tangan. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke Pak, lanjut Pak. Nah, lanjut. Nih, ya. Nah, yang ini masih berkisar pada kesalahan pengukuran. Yang ini nanti sama untuk praktikumnya terkait dengan komponennya resistor. Ya, resistor. Ini R. Jadi dalam praktikum nanti ada saya kasih 5 buah resistor. Ya, 5 buah resistor. Lalu resistor itu ikutlah guide-nya, adakah dihubung series atau paralel atau kombinasinya. Kemudian dikasih sumber tegangan DC. Sumber tegangan DC-nya itu sekitar 12 volt. Ya, ini kalau praktiknya nanti. Ya, lalu mau kita carilah presisi atau kesalahan atau hasil pengukuran yang meliputin kesalahan pengukurannya yang untuk besaran absolut atau besaran relatif. Kesalahan absolut atau kesalahan relatif. Ya, ini ya, given. Nah, coba ini saya tanya, ini ada R1 dan R2. R1, R2 ini terhubung secara gimana? Series kah atau paralel? Seri, Pak. Ini ya? Seri, Pak. Cara seri ya, cara seri. Ini ada R1, kemudian ini ada R2. Ya, nah R1, R2 inilah dikasih ke sumber tegangan. Ya, ini P yang sama dengan E lah. Maka kalau ikutkan rangkaian listrik, ini kan berlaku yang disebut dengan pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan. Ini ya, di sini. Jadi di sini ada P1, kemudian ini ada P2. Ya, kalau secara theoretical, ini kan selalu kita tulis E sama dengan P, ini kan sama dengan P1 ditambah P2. Ini ya, P1 tambah P2. Nah, ketika kita menuliskannya hasil pembacaan yang meliputin kesalahan absolut dan kesalahan
mutlak, ya, maka ini jadinya kita tulislah E sama dengan P1 yang ini ditambah kesalahan absolut atau kesalahan mutlak untuk P1. Ini ya, plus minus. Lalu ditambah penghasil pengukuran pada P2 ditambah plus minus kesalahan absolut ataupun kesalahan mutlak untuk P2. Ini ya. Inilah dia. Ini ya. Jadi ini maksudnya gini. Ini kan tadi semula yang ini ya E itu sama dengan kan P1 ditambah plus minus delta P1 ditambah P2 plus minus delta P2. Ya, jadi kita satukanlah hasil pengukuran yang ini yang terdisplay P1 tambah P2 lalu ditambah absolutnya. Ya. Plus minus delta P1 tambah delta P2. Nah ini. Ya. Nah di artinya. Jadi ini katanya kuantiti yang dihitung dari pengukuran yang dilakukan dengan 2 atau lebih alat ukur yang berbeda. Keadaan tersebut harus diasumsikan bahwa kesalahan disebabkan ketidakakurasian kombinasi alat ukur. Total kesalahan merupakan jumlah kesalahan absolut dari masing-masing alat ukur untuk 2 pengukuran yang dilakukan seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Artinya sama. Untuk nanti dari ini ya, dari praktikumnya saya akan bawakan 5 jenis multimeter yang berasal dari merek yang berbeda. Ya, merek berbeda. Nah, dari 5 merek berbeda, 5 yang ada ya, 5 merek yang berbeda multimeter nantinya sama ada digunakan untuk mengukur satu resistor sehingga dapatlah nilainya. Nah itu ya, jadi karena masing-masing alat ukur memiliki akurasi yang berbeda-beda, maka akan memberikan hasil yang berbeda. Itu nanti tujuannya pada ini. Dan kita hitung hasil pembacaan berdasarkan yang mengikuti kesalahan absolut atau kesalahan mutlaknya ya. Nah tuh. Ya, oke. Ini contohnya. Nah, ini katanya pembacaan tegangan, ya ini pembacaan tegangan pada resistor R1 dan R2 pada gambar 1. Ya, ini gambar 1 ya, hasil pembacaan tegangan R1 dan R2 pada gambar 1 adalah sebagai berikut. Hasil pembacaan voltmeter PR1 adalah 11,55 volt dan hasil pembacaan voltmeter R2 adalah 63,5 volt. Ya. Nih. Oke. Nah, dari ini kita mau tentukan persentase kesalahan maksimum sebagai penjumlahan kedua voltmeter. Yang mana masing-masing voltmeter memiliki akurasi 2% untuk yang ini, kemudian 5% untuk yang ini. Ya. Jadi artinya kita dapatkan, kalau kita tulis ini PR1, PR2, ini kan PR1 sama dengan 11,5 volt ya ditambah plus minus 11,5 volt dikali 2%. Ya. Nah, ini berapa nih? Kalau 11,5 kali 2%. Nah, inilah yang kalau kita ikutkan, inilah dia ya, yang 0,23. Atau saya tulis dulu ini ya, saya tuliskan ini. Lalu ini yang PR2 sama dengan 63,5 volt plus minus 63,5 volt kali 5%. Nih. Ya, nah inilah dia. Nah, sehingga bisa kita tulis ini dia. Ya, yang PR1 11,5 volt tambah 2% kali 11,5 volt. Ya, jadi sama dengan 11,5, ini hasil yang ini adalah
0,23 volt. Lalu yang PR2 63,5 volt dari sini ditambah 63,5 volt dikali dengan akurasinya. Maka kita dapatkan kan inilah 5% kali 63,5 adalah 3,175. Nah, sehingga E itu sama dengan PR1 ditambah PR2. Ya, sama dengan 11,5 volt plus minus 0,23 volt. Ya, ditambah 63,5 volt plus minus 3,175 volt. Atau ini sama dengan 11,5 volt ditambah 63,5 volt plus minus 0,23 ditambah 3,175 ya volt. Nah ini. Yang ini hasilnya inilah dia 75 volt. Lalu yang ini tadi inilah hasilnya plus minus 3,405 volt. Atau boleh kita tulis juga ini. Ini yang inilah artinya ini yang ditambahkan persentase kesalahan absolut. Ya, yang ini adalah persentase kesalahan relatif. Ya, relatif. Ya, ini artinya 4, ini yang ini ya, ini artinya 4,5% dari 75 volt. Ya, 75 volt. Inilah yang 3,405 volt ya. Ini ya. Boleh? Boleh paham ini? Halo? Bisa, Pak. Paham Bisa. dikit, Pak. Bisa, Pak. Ya. Saya Given ya. Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan? William, Martin, Tovan, Given, Abdullah, Dede, Tai. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada Pak dulu, Tidak ada, Pak. Pak. William angkat Dede tangan mau dulu. nanya. Nah, itulah. Tanya Dede, Chat. Dede. Nggak apa-apa. Dede tangan, Dede. Dede Atmaza. Halo, Dede. Ada mau tanya, Dede? Iya, Pak. Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Nggak ada juga. Willy tadi angkat tangan, Pak. Mau naik kata dia, Oh Pak. ya, Willy Charlie. Tertekan, Pak. Tertekan. Oh, tekan. Nggak apa-apa, lah tanya lah. Pak, saya Ya, mau nanya, Pak. Silakan, Dede. Itu kan dari resistor seri kan, Pak? Ya, Siri. Itu kan PR1 sama PR2, Pak. PR1 kan dia plus minus 2% ya, Pak? PR1 PR1 kan dia dikali 2% kan, Pak? Maksudnya gini, PR1 itu dia kan kita mau menambahkan hasil pembacaan, hasil pengukuran itu yang hasil pengukuran ditambahkan persentase, di hasil pengukuran ditambahkan kesalahannya. Ya, kesalahannya ditambahkan bisa kesalahan absolut ataupun mutlak. Ataupun relatif. Saya selalu mutlak aja tadi. Nah, kesalahan relatif itulah yang persen berapa akurasinya, berapa persen dikali dengan hasil pembacaan. Jadi jangan lupa, jangan dikali 2%. 2% itu dikali hasil pembacaannya, Dede ya. PR1 itu hasil pembacaan ditambah dengan akurasi yang 2% dikali dengan hasil pembacaan lagi. Jadi 2% dikali dengan hasil pembacaan itulah yang merupakan kesalahan. Sama ada mau kita tulis dalam kesalahan absolut ataupun kesalahan relatif. Oke? Dede, bagus ya Dede ya pertanyaannya? Bisa paham Dede? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Ini ujian nanti ujian, dipahamkan. Nampak simple, tapi pemahamannya nih yang diperlukan. Yang lain? Tovan Surya.
Kalau online aku kurang ngerti, Pak. Jadi nggak tahu mau yang mana ditanya. Ya, itulah, subhanallah. Nggak apa-apa, nanti di record saya kasih, kemudian kan notanya kan udah saya share ya di grup ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Yang lain nih, Tai. Nggak ada, Martin? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Oke ya. Nah, nih selanjutnya. Ini saya baca dulu. Total kesalahan juga merupakan perkalian atau pembagian kesalahan absolut dari masing-masing alat ukur untuk dua pengukuran besar listrik yang dilakukan seperti ditunjukkan gambar 2. Jadi kalau yang tadi kan tegangan saja. Boleh saja dalam satu komponen kita mengukur tegangan dan arus. Katakanlah ini R, ada R, resistor. Dikasih sumber tegangan. Ya, bisa sumber tegangan. Maka kan arus bisa mengalir ya. Tegangan pada R, ini tegangan pada R, diukur dengan voltmeter. Maka berdasarkan tadi, bisalah kita tulis berapa volt di sini, volt plus minus delta P. Lalu arus yang mengalir melalui resistor, ini A, bisa kita ukur dengan ampere meter. Maka dalam penulisan, ini kan dalam penulisan. Maka dalam penulisan hasil pengukuran yang meliputin kesalahannya bisa kita tulis inilah dia. I tambah plus minus delta I. Ya ini kesalahannya. Dan ini kesalahannya. Ini untuk kesalahan tegangan, ini untuk kesalahan arus. Ya. Jadi ada dua pengukuran di sini, yaitu pengukuran arus dan pengukuran tegangan. Ya. Saya tulis lagi lah ini P. Ya, kalau tadi ada P ya ini P lah katakan. Ya PS lah. Ini kan sama dengan tadi ada P ya tambah delta P. Lalu untuk arusnya mulai pada resistor, yaitu arus plus minus kesalahan arus. Nah, yang ini artinya apa? Dari hasil pengukuran yang ada, kita kan bisa mencari daya. Ya, daya P. Daya P itu kan sama dengan kan tegangan dikali dengan arus. Ya, tegangan itu kan katakan yang tidak PS dikali dengan IR. Ya. Jadi ini P plus minus delta P dikali dengan arus, hasil pengukuran arus plus minus delta I. Nah, dia yang ini ya. Nah, ini kalau ini. Nah, umpama katakanlah hasil pembacaan ada tegangan dan arus, nilai resistansinya nggak ada. Maka nilai resistansi, ya resistansi, ini kan R, kan bisa kita cari, kita tahu bahwasanya R itu adalah PS per IR. Jadi sama dengan P plus minus delta P dibagi dengan I plus minus delta I. Inilah yang ini dia ya. Yang ini ya. Nah itu. Lalu kalau mau kita tulis seterusnya. Ini yang ini ya. Ini artinya ini. Ini yang ini artinya kita kan tadi tahu ada ini. Ini ya. Ini saya lanjutkan. Maka ini daya P. Ini sama dengan kalikan. Ini P kalikan dengan I. Dapatlah PI. Ya, kemudian P dikali dengan nih delta I. Jadi ini plus minus P dikali delta I. Lalu delta P dikali I. Ya, ini plus minus I kali delta V. Lalu delta V kali delta I. Plus minus delta V delta I. Nah, dalam hal ini ya perkalian kesalahan tegangan dan kesalahan arus ini kecil. Ya kecil sehingga kita bisa tulis saja PI plus minus P delta I plus minus I delta V ya ini ya. Ya atau
ini bisa kita tuliskan PI ya plus minus P delta I ya ditambah I delta V. Inilah yang ini ya terakhir ya. Nah dia. Ya. Oke, bisa? Boleh? Ya. Oke, ini contoh. Arus yang mengalir pada resistor gambar 2. Ini yang gambar 2 tadi ya. Yang ini ya, gambar 2 ini resistor ini. Arusnya diukur dengan menggunakan ammeter dengan akurasi plus minus 2%. Sedangkan tegangan pada persilangan resistor diukur dengan voltmeter dengan akurasi 5 plus minus 5%. Hasil pembacaan voltmeter PR adalah 20 volt dan hasil pembacaan ammeter IR adalah 0,02 ampere. Tentukan persentase kesalahan daya yang didisipasi pada resistor. Ini maksudnya disipasi ini yang dilepas ya pada resistor dalam bentuk panas ya, dalam bentuk heat. Ya, maka ini kan kalau untuk tegangan PR ini kan sama dengan 20 volt plus minus tegangan ini ya 5%. 20 dikali 5% kan? Ini sama dengan 20 volt plus minus berapa nih? 20 kali 5%? Berapa? 10 ya? Oke, berapa nih? 20 kali 0,05. Jadi atau ini 20 kali 2 kali 0,5. 1 ya? Plus 1 volt. Tulis 1 volt ya. Lalu IR-nya ini kan sama dengan 0,02 ampere plus minus 0,02 ampere dikali akurasinya 2%. Nilai yang 0,02 ampere plus minus yang ini hasilnya inilah dia 0,004 ampere. Ya. 0 sampai berapa tadi? 4 ya. 0,0004 ampere. Nah ini. Ya, jadi hasil pembacaan ditambah plus minus kesalahan absolut ini ya. Nah, oke, jadi persentase kesalahan dalam daya yang ditanyakan persentase dalam daya. Maka ya ini ya. Persentase kesalahan pada alat ukur arus tambah persentase kesalahan pada tegangan dikali dengan 100% ya. Jadi arus ini 0,04 dibagi dengan ininya ya, hasil pembacaan. Tegangan gitu juga 1 dibagi dengan 20 kali 100 dapatlah 7%. Nah, nilai yang untuk persentase kesalahan dayanya dari hasil pengukuran tegangan dan arus. Ya. Oke, ada apa-apa pertanyaan? Ada Iya pertanyaan? ada Pak. Nggak ada. William? Tidak ada, Hmm. Pak. Will, Nggak ada. kau udah angkat tangan nih, tanya Will. Ayo, Tombol tanggung jawab, mic Will. sama tombol angkat tangan dekat, Pak. Jadi tertekan. Oh, gitu. Iya. Alasan Pak, alasan. Alasan ya. Kau dulu. 9 nih. Nggak ada juga. Ya. Gak ada Pak, Will nggak jelas Pak. Taikun mau ngomong. Saiful Abdullah, siapa tadi mau ngomong? Safi. Taikun nggak tahu mau ngomong Pak Taikun. Siapa? Oh, Taikan. Tai? Enggak loh, Pak. Enggak. Sekali lagi nih kita habiskan supaya sama sampai yang pagi. Ini kalau pagi tadi 2 jam saya cerita ini. Ini udah sore-sore pun
Yang penting kita selesaikan lah ya. Sama ya. Biar sama untuk sama pagi. Oke, ini sekarang ini. Masuk yang ini. Jadi tadi, nah sekarang ini ya kita ya. Yang ini ya. Ini kita analisis statistik. Nanti di praktikum ini pun terikut ya untuk menganalisis statistik. Itu tadi. Jadi kemungkinan ada satu resistor saja. Nah, resistor yang ada nantinya jenisnya adalah kita sebut sebagai resistor batu. Ya, resistor batu yang dengan tahanannya itu atau resistornya sekitar 2 ohm dan dayanya 5 watt. Ya, saya kasih 5 watt. Saya pilih 5 watt sebab kita kasih tegangannya nanti DC-nya 12 volt supaya tahan resistornya. Dan resistor batu ya yang besar agak besar ya. Biasanya kan resistor kecil-kecil saja. Jadi kalau topan biasa buat yang robot itu resistornya kan kecil aja ya topannya. Kan resistor Ya, Pak. 0,5 watt kan? Ya, resistor Ya. 0,5 watt. Nah, kalau ini wattnya sampai 5. Maksud saya supaya lebih tahan. Nah, jadi nantinya satu resistor bisa jadi satu resistor tahanannya diukur oleh 5. Tadi 5 ohmmeter yang berasal dari merek yang berbeda. Nah, lalu ukurlah masing-masing dengan menggunakan multimeter tadi. Berapa resistornya, resistansinya. Tulislah. Ya, kita tulis. Ya, lalu dari situ aja kita bisa melakukan analisis statistik yang kita sebut sebagai nanti pertama kita cari nilai rata-rata resistansinya. Lepas itu kita cari standar deviasinya. Lepas itu kita cari tau-nya. Lalu baru ke kemungkinan kesalahannya, R-nya. Ya, yang ini untuk masalah kesalahan statistik, kajian statistiknya. Oke, kita tengok. Nah, itu kalau resistor. Atau boleh jadi ada nanti 5 resistor kita kasihkan. Tapi diukur oleh satu alat ukur saja. Ya, bisa memberikan adakah kelima-limanya itu memang betul sama. Nah, itu pula walaupun dia berasal dari pabrik yang sama gitu. Ya. Nah, nilai-nilai tadi berapa tahanannya itulah kita simbolkan di sini dengan X1, X2, X3. Kalau ada 5 ya sampai X5. Kalau sampai N ya XN ya. Nah, itu. Jadi ini saya baca dulu. Ketika sejumlah pengukuran besaran listrik yang dibuat dan diukur kesalahannya tidak sama tepat, maka pendekatan yang terbaik untuk nilai yang tepat diperolehi dengan menghitung nilai rata-rata. Nah, ini. Ya, maka untuk N nilai pengukuran dari X1, X2, X3 sampai Xn, maka nilai rata-rata pengukuran X accurate diberikan oleh bersama 5 ini ya. N ini artinya bisa kita sebut sebagai banyaknya data. Ya, banyaknya data. Jadi nilai rata-ratanya X1 tambah X2 tambah X3 seterusnya tambah kalau ada sampai Xn dibagi dengan N. Kalau 5 ya dibagi dengan 5. Dapatlah ini ya. Nah, setelah itu kita cari deviasinya. Ya, deviasi. Kalau ada 5, carilah nanti D1, D2, D3 sampai D5. Kalau ada sampai N, carilah D1, D2, D3 sampai Dn. Deviasi itu D, yaitu kita udah dapatkan X rata-rata, kurangkan, kalau X1 ya X rata-rata, kalau untuk D1, nilai rata-rata dikurang dengan X1, D2, nilai rata-rata kurang X2, sampailah Dn, nilai rata-rata kurang Xn. Inilah dia rumus saya. Ya, taikan ya. Nih. Inilah deviasi. Setelah itu kita cari nilai deviasi rata-rata. Ya, nilai deviasi rata-rata rumusnya ini. Ya, rumusnya ini.
Nah, karena ininya nantinya deviasi ini boleh kemungkinan nilainya positif dan negatif ataupun nol. Maka deviasi rata-rata ini kita ambil nilai mutlak. Ya, nilai mutlak. Kita jumlahkan berapa dibagi dengan banyaknya data ya, itu. Setelah itu baru kita cari standar deviasi. Standar deviasi ini sama dengan akar nilai masing-masing nilai deviasi dikuadratkan lalu dijumlahkan dibagi dengan jumlah data. Ya, untuk tau. Baru terakhir kita cari kesalahan pengukurannya. Nah, ini rumusan ini nanti terpakai waktu kita melakukan praktikum untuk laporannya ya. Untuk laporannya, oke? Oke, bisa kita tengok ini contohnya ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini habis contoh ini habislah. Ya, Willy ya. Oke, kita tengok. Dua resistor R1 dan R2 dihubungkan secara seri. Ini kan secara seri ya. Dan kedua resistor tersebut dihubungkan ke sumber tegangan DC seperti gambar ini. Tegangan pada resistor R1 diukur dengan 5 voltmeter yang berbeda. Ini tegangannya diukur pada 5 voltmeter yang berbeda. Nanti kita ada 5 juga voltmeter yang berbeda. Nah, masing-masing voltmeter memberikan hasil ini. Ini ya, satu di sini ini kan PR1. PR11 penggunaan voltmeter yang pertama. Dapatnya 5,78 volt. PR12 penggunaan voltmeter jenis yang kedua. Dapatkan 5,80 volt. Ya, PR13 dapatnya 5,81. Ini penggunaan voltmeter yang jenis ketiga. Ini dapatnya ya. PR14 penggunaan voltmeter yang jenis keempat. Yang dari merek lah katakan yang keempat. Dapatnya 5,81 volt. Dan PR15 dapatkan 5,82 volt. Ini dari merek yang kelima. Jenis yang kelima. Nah, dari sini kita diminta untuk tentukan nilai deviasi. Deviasi rata-rata, deviasi standar, dan kemungkinan kesalahan. Jadi, pertama kali kita carilah P rata-rata. Ya, average. Ini PR11 tambah PR12 tambah PR13 tambah PR14 tambah PR15 dibagi, karena dia ada 5 data bagi 5 ya, maka hasilnya inilah dia ya. Ini semua untuk masing-masing nilai dari ini ya, dari ini, maka dapatlah rata-ratanya PR1 ini yang diukur rata-ratanya 5,8 volt. Lalu kita cari deviasi, carilah D1. Ya, D1 nilai rata-rata dikurang PR1. Jadi 5,80 dikurang PR1-nya 5,78. Dapatlah positif nilainya 0,02. Dan D2, PR1 average dikurang PR12. Selanjutnya terusnya ini ya. Ya, ini ya. Dan kita tengok ini kan boleh nilainya positif, boleh 0, dan boleh juga negatif. Ya. Ya, tergantung hasil tadi reratannya mana yang lebih besar reratannya dari yang pengukuran aktualnya ya. Lihat ya. Udah dapat ini, kita cari nilai deviasi rata-rata. Ya, deviasi rata-rata yang D, yang kita pakai rumusan yang D1 tambah harga mutlak ya, D2 tambah seterusnya sampai D5 dibagi 5 ya. Inilah dia. Ini ya. Nah, D1 dapatnya kan dari sini, kita ambil dari sini. Jadi harga mutlak 0,02, ya 0,2 tambah 0, harga mutlak 0,01 kan jadinya 0,01, harga mutlak min 0,01 jadinya 1, harga mutlak min 0,02 dapatnya 0,02 ya. Ini jadi deviasi rata-ratanya dapatlah 0,012 volt. Ya, lepas itu carilah nilai deviasi standar yang tadi gunakan rumusan yang ini. Ya, deviasi standar. Jadi akar D1 kuadrat tambah D2 kuadrat tambah D3 kuadrat
tambah seterusnya sampai dn kuadrat. Ini sampai D5 kita ya. Jadi macam D1 tadi kan ini 0,02. Jadi 0, akar 0,02 kuadrat tambah 0 dan seterusnya ini bagi 5. Ini dapatnya lah ya. 0,0155 volt. Ini dapat. Lalu terakhir kesalahan, kemungkinan kesalahan. Pakai rumus yang ini tadi. R sama dengan 0,6745 tau. Ini das konstanta ya, konstanta ini. Jadi kita tinggal pakai. Taunya kan sudah dapat. Kalikan 0,6745. Inilah. Jadi kemungkinan kesalahan R sama dengan 0,6745 tau. Ya taunya 0,0155 kalikan 0,6745 dapatnya inilah. R-nya itu 0,0105 volt. Ya oke ya? Oke, ada apa-apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Cerita-cerita lah, Dedek. Mau pertanyaan kah? Mau cerita apa? Malam minggu nanti. Malam minggu ada nanti ya? Mau jemput Malam cewek minggu nanti, Dedek, Pak. Mau jalan-jalan dia, Pak. Ya, itulah, Dedek ini Abdullah habis terawih kan? Malam minggu terawih, Pak. Ya iya habis terawih Lah, maksudnya. Dek. Tadarus, Katanya mau Pak, dinner, tadarus. Dek. Mau dinner. Katanya mau dinner. Ya, Enggak lo. Enggak punya Eh, cewek. Bercanda dia Enggak. bilang. ajak lah sama-sama terawih. Tapi jangan Pak. nyimpang. Setiap Masalahnya terawih dapat ada. pahala nanti, Pak. Puasanya Hah? dapat aus dan lapar aja, Pak. Loh, puasanya kan siang. Ya, Terawihnya kan malam. Dede. Jangan Dedek asal mau- jangan nyimpang. Ya, Macam nggak pernah muda, Dek. Gue taruh, Dek. Ah, itulah. Oke, aku udah tua ini. Dedek taraweh 2 rakaat aja, Pak. Kan. Yang lainnya di kodo ya. Terawihnya di rumah Pak sama cewek ya Pak, berdua aja. Woi, mantap. Udah jadi imam ya. Ede, pemuda tersesat. Jadi iyalah, itulah ilmu saya praktikumnya nantinya sampai ke